Bawa keluarga jalan-jalan, punya rumah baru, dapat penghargaan. Itu semua yang lu pada inginkan kan? Tapi lu bingung, kok sampai sekarang gue masih belum dapat gue punya keinginan ya? Itu semua karena lu kebanyakan coliin otak lu. A.k.a. masturbasi mental. Gue yakin banyak orang yang klik video ini karena kalian berasa kok kalian hidupnya tuh di sana-sana aja. Kagak ada perubahan yang signifikan, mau dari segi keuangan, kesehatan, relationship, pokoknya semua tuh di sana-sana aja, stagnan. Tapi gue yakin sangat warga kreatif yang nonton videonya gue pasti sebenarnya tuh punya ambisi. Minimal orangnya tuh mempunyai mimpi untuk bisa berubah. Kalian tuh udah kebayang diri kalian yang 2.0 tuh bentuknya seperti apa. Tapi kayak seakan-akan ada satu halangan yang bikin kalian itu stuck. Otak kalian tuh kayaknya nggak punya kapasitas untuk menjadi diri kalian yang baru. Berita bagusnya adalah kalian bisa berubah. Untuk kalian pengen jadi diri yang baru, kalian butuh yang namanya jam terbang. Kalian butuh keterampilan, kalian butuh kompetensi. Yang akhirnya melahirkan kepercayaan diri untuk menjadi kalian punya diri yang baru. Berita jeleknya adalah jam terbang. Yep, kalian mau ngomong seberapa kerennya diri kalian di masa depan, kalau misalnya kalian tidak mempunyai jam terbang, percuma. Hidup kalian akan di sana-sana aja, kagak bakal terbang. Apa maksud dari jam terbang ini? Yaitu adalah aksi. Kalian harus melakukan suatu aktivitas untuk bisa mencapai diri kalian yang kalian mau. Tanpa ada aksi, kalian bakal dibilang tong kosong nyaring bunyinya. Atau yang sekarang dibilang masturbasi mental. Atau yang lebih kasarnya lagi, kalian tuh cuma coliin otak kalian doang. Karena kalau ngomongin goal, mimpi, passion, enak kan? Seru, menggebu-gebu. Apalagi ketemu teman yang sefrekuensi, ngomong bakal dapat A, B, C, D, E, F, G di tahun ini. Pastinya seru. Tapi abis itu, nol. Nggak terjadi apa-apa. Di tahun berikutnya sama lagi. Itu yang namanya masturbasi mental. Atau bahasa akademisnya, the illusion of progress. Dimana saat kalian ngomong itu juga sudah mengeluarkan suatu dopamin. Yang seakan-akan nge-trick otak kalian tuh sudah melakukan sesuatu yang positif dan signifikan. Padahal baru ngomong doang. Dan illusion of progress ini divisualisasi di 5 grafis ini. Ada yang namanya data, ada yang namanya informasi, ada yang namanya knowledge, ada yang namanya insight, ada yang namanya wisdom. Kalau kalian baru mengetahui, ya kalian baru mengetahui doang. Belum melakukan suatu aksi. Untuk kalian bisa memahami, kalian butuh yang namanya aksi. Jadi goal itu aja kagak cukup. Kalian harus mempunyai suatu aksi yang dirangkai dengan sebutan yang namanya sistem untuk akhirnya bisa mencapai goalnya kalian. Buat kalian yang di sini udah ngikutin podcast gue yang namanya Sekelas, podcast berkelas, atau datang ke komunitas Books Clubnya Sekelas, video ini akan terasa pengulangan. Gue minta maaf kalau misalnya kalian udah datang tapi masih berasa kayak seakan-akan kalian tuh masih susah banget untuk memulai habit positif. Gue rekomendasiin kalian langsung cek aja link di deskripsi, di mana gue ada habit tracker, expense tracker, goal tracker buat kalian tuh langsung nge-track kalian punya goal. Karena gue ada komentar kan bahwa satu kebiasaan yang menurut gue kalian harus akuisisi di video gue sebelumnya adalah menulis. Dengan kalian menulis to-do list-nya kalian bakal kebayang, oh ternyata gue harus ngelakuin ini. Balik lagi ke videonya, gimana caranya kalian tuh bisa stop coliin otak kalian. Pertama, jelasnya kalian itu harus tahu mindsetnya nih. Kita harus sefrekuensi. Dimana namanya goal, semua orang bisa ngomongin goal. Gue yakin orang-orang yang bisa punya akses untuk ngeklik video gue ini dan konsumsi video gue, pasti kalian punya goal. Tapi gak semua orang punya sistem. Beda loh goal dan sistem. Goal kalian berpikir, oh goal gue X. Sistem ada suatu aktivitas yang meningkatkan probabilitas kita untuk mendapatkan X. Contohnya seperti apa? Kita coba breakdown lebih kecil lagi buat kagak terlalu abstrak. Contoh kalian punya goal untuk jadi penulis. Kalian ngeluarin buku. Itu goalnya kalian kan? Tapi sistemnya adalah kalian tuh harus bisa melakukan aktivitas paling kecil dulu. Aktivitas paling kecil apa sih? Menulis. Menulisnya itu kalian kasih sistem. Contoh sistemnya itu kalian benar-benar teratur setiap hari 1 jam sebelum tidur kalian menulis. Mungkin kalian berasa terlalu ekstrim 1 jam sebelum tidur. Kalian bisa bikin lebih kecil lagi. Bahkan kalian bilang 2 menit aja deh. Gua yakin semua orang yang nonton ini pasti punya waktu 2 menit dong. Nah 2 menit itu kalian menulis dulu. So itu poinnya dari sistem. Dimana kalian melakukan suatu rangkaian aktivitas secara teratur, secara konsisten. Udah komit, kagak cuma anget-anget tai ayam.
komit sesuai dengan komitmennya kalian. Contoh di konteksnya gue, saat gue pengen punya goal jadi YouTuber, gue punya sistem, gue harus bikin 2 hari sekali produksi video dan abis itu harus gue publikasikan. Alhasil gue bikin 100 video dalam 200 hari. Goal gue jadi YouTuber. Tapi aktivitas yang gue lakukan sebagai YouTuber adalah produksi video. Dan ini pun juga dibilang sama si James Clear di bukunya Atomic Habits, di mana dia bilang semua orang punya goal, tapi yang ngebedain pemenang dan pecundang adalah pecundang mikirinnya itu goalnya doang. Dia tuh kagak mikirin sistem untuk gimana caranya bisa dapat goalnya. Pemenang mikirin sistemnya. So buat kalian yang di sini pengen menang, ya kalian harus mikirin sistemnya apa. Kalian di sini ada yang berasa kok jadi ngomongin pemenang sama pecundang ya. Dan buat kalian berpikir seperti itu, gue pengen double click dulu nih. Kita harus setuju dulu bahwa life ini tanda kutip seperti permainan. Namanya permainan harus ada namanya peraturan. Karena kalau misalkan kagak ada peraturan, gimana cara kita bisa identifikasi mana yang menang, mana yang kalah. Dan kalau misalkan analogi tersebut kalian kagak mau kontekskan ke hidupnya kalian, ya susah nih. Karena kita sangat abstrak, kita kagak bisa ngomong dalam konteks apa kalian menang, dalam konteks apa kalian kalah. So kalian harus beneran jujur sama diri kalian sendiri. Kalian tuh sebenarnya mau menang gak sih? Atau kalian cuma mau doang? Contoh kalian udah komit nih. Sekarang next stepnya apa? Kalian itu harus mikirin aktivitasnya kan, untuk kalian bisa bikin sistem. Nah aktivitas itu kagak bisa tanda kutip aktivitas-aktivitas yang pada umumnya juga. Kalian harus mikir, kalian punya aspirasi. Contoh yang goalnya kalian itu udah terasosiasikan dengan orang-orang yang seperti apa. Lalu orang-orang tersebut kalian harus bisa visualisasi kira-kira aktivitas seperti apa yang orang-orang itu lakukan. Identitasnya apa sih? Jadi kalian download identitasnya, lalu kalian upload aktivitasnya. Sekali lagi gue ulang, di mana kalian itu harus bisa identifikasi identitas-identitas yang melakukan sistem yang kalian inginkan untuk bisa mendapatkan goalnya kalian. Mereka itu melakukan aktivitas seperti apa. Kalian download identitasnya, habis itu kalian lakukan aktivitasnya. Kagak cuma dalam konteks aktivitas yang positifnya loh, juga dalam konteks aktivitas yang negatifnya. Contoh, kalau misalnya kalian di sini pengen jadi Steve Jobs, tapi kalian abis jam 5 pulang kerja langsung pulang. Apakah mungkin menurut kalian mau jadi Steve Jobs? Steve Jobs bakal ngelakuin hal seperti itu. Pertanyaan, tapi kalau menurut gue pribadi sendiri, kagak mungkin. Ada alasannya kenapa orang sukses banget itu beneran sukses kayak gitu itu. Dimana dia punya pengorbanan itu juga banyak. Karena dia udah tahu apa yang harus dia say yes. Aktivitas apa yang dia setuju, yang dia udah tahu gue harus lakuin. Sama aktivitas apa yang dia udah tahu juga gue kagak bakal lakuin. So itu kalian harus bener pikirin. Kagak cuma to do list, tapi kalian juga harus bikin namanya not to do list. Kalau misalnya kalian masih orang yang gak enakan, jelas ya susah. Lalu sebegitu kalian sudah identifikasi ini semua, kalian harus bisa planning nih. Oke, ini semua bakal gue lakukan berapa lama? Komitmen gue seperti apa? Plan ke goalnya kalian. Tapi kalian punya mindset adalah mencari jam terbangnya dulu. Jangan cari kompetensinya. Karena kalau misalnya kalian mikirnya adalah gue ngelakuin 1 jam udah langsung kompeten, pasti kalian bakal kecewa. Karena hidup tuh kagak semudah itu guys. Ini pun juga dibahas sama si James Clear di bukunya Atomic Habits, di mana dia ilustrasikan ada namanya usaha, ada namanya hasil. Kalian pikir, atau lebih tepatnya pada umumnya orang mikir usaha dan hasil, semakin kuantitasnya bertambah, pasti linear, hasilnya juga bakal ngikutin. Tapi kenyataannya kagak kayak gitu kan. Ada satu masa di mana kita hasilnya kagak kelihatan, tapi akhirnya ada satu titik yang bikin itu semua eksponensial. Kebanyakan orang pada umumnya akan berhenti merubah diri dia. Diri dia yang dia inginkan, yang dia klaim dia mau berubah, mereka berhenti. Kenapa? Karena mereka berasa, wah ternyata lama ya. Yang disebut sama James Clear, the valley of disappointment. Dan ini juga kalian harus zoom out nih. Kalian harus pikirin nih, kira-kira aksi-aksi seperti apa yang kalian berasa sustainable. Yang kalian berasa 5-10 tahun kemudian kalian juga berasa, oh gue mau berinteraksi, gue mau berkecimpung di industri tersebut, di aktivitas tersebut. Kalian harus mikirin secara makro, oke, gue mau ambil ini, gue mau ngambil itu. Dan ini menurut gue sangat penting banget. Terutama kalian yang masih umur 20-an, pasti kalian berpikir, oh tenang aja lah bro, gue yakin 5-10 tahun juga bakal kerjain gitu loh. Gue tahu akan sangat susah untuk mikir 5-10 tahun ke depan. Tapi poin ini adalah untuk kalian bisa melakukan thought exercise, kalian mikir secara mental, kalian visualisasi. Kalau misalnya kalian berasa kalian itu kagak mau jadi YouTuber selama 5-10 tahun kemudian, kenapa kalian harus lakuin sekarang? Ngapain ngajarin ini jadi profesi? Contoh seperti itu.
So kalian harus jujur sama diri sendiri, coba zoom out dan pikirin apakah kalian beneran mau mengakuisisi diri kalian yang baru atau kalian tuh cuma mau-mau doang. Ya, colin otak lu. Buat kalian yang masih nonton ini dan masih berasa kayak kurang serak apakah ada suatu research, suatu studi yang bisa memvalidasi konsep masturbasi mental, ada guys. Ada yang namanya the con of learning. Dimana ya kita menerima informasi doang itu kagak cukup. Karena kita baru menerima informasi doang kan. Kita ngomong aja juga itu belum cukup guys. Untuk kita benar-benar memahami itu tuh butuh sekian banyak jam terbang untuk kalian tuh benar-benar akhirnya bisa, gua ngerti apa nih maksud dari ini. Bahkan ada hukum yang namanya the forgetting curve. Dimana di forgetting curve ini dikasih tahu bahwa kalau misalnya kalian itu kagak melakukan suatu aksi, pasti dalam waktu 2 hari juga udah pasti lupa. Apalagi kita ngomongin sekarang di zaman media sosial, setiap hari ada aja informasi baru. Gue yakin pasti bakal lebih susah lagi untuk kalian tuh bisa fokus terhadap informasi yang barusan kalian terima. Contoh buat kalian yang nonton, kalian ingat gak 2 kata pertama gue saat gue buka video ini? Susah kan? Itu poinnya terhadap the forgetting curve. Kalian harus melakukan suatu aksi saat kalian menerima informasi yang menurut kalian itu penting. Gue gak expect kalian nonton video gue ini abis itu langsung menjadi Superman dan langsung tahu apa yang kalian harus lakuin. Jelasnya ini butuh proses. Gue berani klaim gue sendiri pun bisa melakukan semua habit yang gue akuisisi dan akhirnya menjadi Agus Leo yang baru juga butuh proses. Gue harus identifikasi gue punya kelemahan, apa yang gue inginkan, gue punya keterampilan apa yang gue rasa gue pengen akuisisi. Itu semua ada suatu proses. Tapi poin besar dari video ini adalah kalian tuh harus bisa melakukan yang namanya self education. Karena tanpa ada self education kalian berasa oh ya udah gue punya mindset ya di sini-sini aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah mencoba mengalokasikan waktu 1 jam bahkan hanya 10 menit aja untuk mencoba membaca, mendengar, menerima informasi yang kalian kagak pernah dengar, menurut gue itu sangat bagus untuk dirinya kalian. Karena kalian bisa dapat POV baru, oh ternyata ada POV ini ya. Dan self education ini menurut gue sangat penting. Karena begitu kalian stop untuk mengedukasi diri kalian sendiri, itu yang akhirnya membuat diri kalian stagnan. Gimana caranya kalian jadi diri baru kalau misalkan aktivitas kalian di sana-sana aja? Gimana caranya kalian bisa jadi diri 2.0 kalau misalkan kalian itu edukasinya juga di sana-sana aja? Contoh konkret di gue adalah gue bangun jam 5 pagi, gue coba refleksi apa yang gue harus lakukan di hari tersebut. Aktivitas seperti apa yang menurut gue bobotnya tinggi untuk gue prioritaskan untuk gue bisa mencapai goal gue lebih cepat lagi. Itu semua menurut gue adalah aktivitas yang mungkin terkesan sangat sangat abstrak. Dan gue tahu mungkin di sini yang berasa bahwa emang bangun jam 5 pagi bisa bikin lu sukses. Mungkin kagak bisa bikin gue sukses. Tapi gue melakukan itu adalah untuk gue mengedukasi diri gue sendiri. Untuk kasih tahu ke diri gue sendiri, gue tuh orangnya konsisten. Gue itu bisa komit. Gue memvalidasi ke diri gue sendiri bahwa gue tuh orangnya persistence. Dan aktivitas-aktivitas lain yang gue bagikan di video gue sebelumnya menurut gue itu juga bagus tuh untuk kalian coba akuisisi buat kalian tuh tahu bahwa kalian tuh bisa atau kagak sih. Karena begitu kalian tahu kalian bisa, itu membuat kalian itu suatu momentum kan. Kayak wah hal kecil kayak gini bisa nih. Lama-lama gue coba naik level, akhirnya hal besar pun kalian bisa. Buat kagak terlalu abstrak, contohnya apa sih kalau di konteksnya gue bangun pagi? Jelasnya sekali lagi guys, ini adalah konteksnya gue kagak usah bener-bener plek apapun yang gue ngomong di video ini kalian langsung terima mentah-mentah gitu aja. Coba kalian konteksan ke kalian punya konteks masing-masing. Tapi di konteksnya gue bangun pagi langsung coba beresin tempat tidur. Itu aksi kecil yang di otak gue langsung kayak seakan centeng, kayak ada tanda likes gitu, kayak udah to do list gitu, kayak gue udah melakukan suatu hal yang menurut gue produktif walaupun itu secara buatan artifisial kagak ada yang tepuk tanganin gue, tapi aksi kecil tersebut akhirnya membuat momentum untuk gue bisa mendapatkan hari yang gue inginkan. Mungkin Agus Leo 3.0 yang gue inginkan masih jauh, tapi hari yang gue inginkan menurut gue itu ada suatu hal yang bisa kita kontrol. Jadi apapun yang sifatnya bisa kita kontrol, itu yang menurut gue sehat untuk kalian akuisisi. So, apakah sebenarnya ngomongin goal itu beneran bahaya banget? Jelasnya itu kalau misalkan berlebihan guys, kalau misalnya dosisnya tepat. Gue ngerti banget kalian itu butuh ngomongin goal untuk kalian dapat feedback. Gue ngerti banget kalau misalkan kalian itu butuh ngomongin goal untuk kalian tahu siapa yang bisa bantu kalian. Gue paham guys.
Tapi di konteks video yang gue coba sampaikan di reelsnya gue atau di tiktoknya gue mau kasih tahu bahwa kalau misalkan kalian itu cuma ngomongin goal tanpa ada aksi, itu yang namanya the illusion of progress, dan itu bahaya buat kalian. Poin besar dari video pendek gue itu adalah jangan sampai kalian terbius bahwa kalian itu udah ngomongin goal, udah selesai. Ngomongin goal itu paling cuma 1% dari semua prosesnya. Masih ada 99% lagi yang harus kalian lakukan. Dimana itu kagak enak banget. Kalau misalkan enak, nyaman, pasti semua orang udah sukses. Tapi kenyataan bahwa nggak semua orang bisa sukses ya karena kagak nyaman. So gue harap buat warga kreatif yang konsumsi video gue sampai sini, kalian itu kagak cuma ngomongin goalnya kalian bisa melakukan to-do list terhadap goalnya kalian. Kalau misalnya kalian butuh bantuan terhadap to-do listnya, kalian bisa cek link deskripsi di mana gue ada goal tracker. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai, kalian punya tulisan juga silahkan. Balik lagi ke poin besarnya adalah pastikan goalnya kalian mempunyai sistem. Pastikan sistem kalian mempunyai aktivitas. Pastikan aktivitas tersebut mempunyai identitas. Dan kasarnya, fake it till you make it. So itu aja video hari ini. Next video saya apa menurut kalian menarik untuk gue coba bawakan? Coba komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.